Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dan mari pada kesempatan ini sebelum kita mendengarkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan kami ingin dan rindu diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, setiap kami yang mendengarkan recording ini, biarlah setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-6 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya bacakan ayat demi ayat dan saya memberikan tema pada kesempatan kali ini adalah pergumulan hidup. Demikian firman Tuhan, doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenaki tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap. Sidang jemaat dikasih Tuhan, dalam kesempatan ini semua orang pasti mengalami pergumulan hidup. Pahit getir kehidupan hidup itu dapat mengubah kehidupan orang. Dan saya ingin berbagi pada kesempatan ini bagaimana saya pun mengalami pergumulan hidup yang menurut pemikiran saya pada waktu itu saya mengalami pergumulan yang cukup berat. Pergumulan yang pertama adalah ketika dalam hubungan saya dengan istri saya ketika kami lagi pacaran, kan suka atau tidak suka, tujuan akhirnya adalah kita akan menikah. Nah, ketika momen itu datang, saya ingat betul pada waktu itu saya belum punya uang. Tapi pihak keluarga sudah nanya, kapan aman menikah? Itu pertanyaan yang sederhana tapi menakutkan buat kita yang laki-laki. Dan ketika itu saya berkata, kita cerita, lalu saya cerita dengan istri saya bilang gimana ya, apa kita menikah tamasya? Waktu itu pilihannya itu, karena itu yang paling murah dan paling sederhana menurut hemat saya, itu yang paling memungkinkan. Lalu kemudian saya cerita juga kepada paman saya yang jadi ayah angkat saya bilang ya kami sudah berjalan sekian tahun, waktu itu kurang lebih sekitar 3-4 tahun kami berpacaran ya. Lalu kemudian om saya bilang ya sudah siap-siap aja. Ya sih sederhana siap-siap, tapi masalahnya kan kita nggak punya dana. Jadi apa yang harus kami lakukan? Ya kita berdoa, kita melayani Tuhan, kita berdoa. Dan puji Tuhan adalah ketika masa itu yang saya berpikir ya sudahlah enggak apa-apa, orang-orang dekat saja, yang penting keluarga dekat, keluarga inti kita undang, lalu selesailah acara itu. Tapi luar biasa ternyata Tuhan punya maksud yang lain. Ketika dalam pemikiran saya sesuatu yang tidak mungkin terjadi adalah ketika saya menyampaikan hal ini kepada owner saya ya, saya bekerja di perusahaan itu, saya bekerja dan saya bercerita, Pak saya ada rencana untuk tahun yang akan datang untuk menikah. Dan luar biasa, meskipun beliau bukan anak Tuhan, tapi Tuhan boleh pakai dia berkata, ya sudah oke. Nanti kalau urusan makanan, meja, saya yang bayar semua, saya yang tanggung. Dia perintahkan istrinya, oke kamu bantu aman, pokoknya selesaikan urusan untuk masalah makanan. Lalu kemudian om saya yang saya pikir, saya harus menikah dengan uang sendiri dari apa yang saya kumpulkan. Ternyata dia berkata, nanti saya akan bantu. Lalu kemudian juga dari IO ya, IO-nya juga banyak sekali membantu kami. Dan kami melihat bagaimana Tuhan campur tangan ketika proses pergumulan ketika saya memutuskan untuk menikah itu terjadi dan bisa berjalan dengan baik. Dan proses yang kedua adalah ketika saya 2 tahun yang lalu memutuskan untuk merintis satu pekerjaan yang baru. Bukan satu hal yang mudah dan simple memutuskan dalam posisi yang saya sudah nyaman di perusahaan itu, ketika saya sudah dalam posisi yang menurut saya
sudah enak sekali. Dan ketika saya memutuskan untuk mandiri, itu persoalan besar. Ada ketakutan-ketakutan yang memang pada waktu saya berpikir apakah saya mampu merintis satu usaha, apakah saya bisa bertahan, apakah saya bisa berkompetisi, dan apakah produk yang nanti saya akan bawa ini bisa diterima oleh customer atau market di Indonesia. Ketakutan-ketakutan itu banyak bertanya, banyak menimbang, banyak tukar pikiran dengan teman-teman, bukannya makin yakin, makin khawatir. Jadi ketakutan-ketakutan itu hal yang wajar. Tapi persoalan adalah bagaimana kita bisa keluar dari pergumulan hidup yang berat ini. Dan Tuhan mengajarkan ketika masa atau momen itu kita perlu mengandalkan Dia. Ketika kita mengandalkan Tuhan, datang sama Tuhan, dan Tuhan tunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan bekerja. Lewat segala sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, Tuhan buat jadi mungkin. Nah, kita melihat dari kisah seorang Daud, dia pun mengalami pergumulan hidup yang tidak mudah. Dan ayat yang ke-7 dan ke-8 mengajarkan kita begini. Satu poin pertama adalah kita perlu menyadari dampak daripada akibat pergumulan hidup itu. Kalau pergumulan hidup yang kita alami ini menguasai hidup kita, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu ketika pergumulan hidup itu menguasai hidup kita bisa melihat ada begitu banyak orang menjadi emosi, mudah sekali marah, sehingga tidak bisa mengontrol. Dan itu akhirnya menghancurkan hidup banyak orang. Dan itu mengapa anak-anak Tuhan akhirnya bisa melihat dari kisah Daud ini, Daud menuliskan dengan jelas bahwa akibat dari pergumulan itu dia menjadi lesu, dia menjadi stres, dia mengakibatkan kehilangan semangat hidup. Dan ini kita jumpai begitu banyak anak Tuhan hari ini mengalami semangat hidupnya runtuh akibat tekanan dan pergumulan hidup yang berat. Dan kita sebagai anak Tuhan hari ini, kita belajar dari seorang Daud. Bagaimana Daud menuliskan, dia pun mengalami kelesuan, dia pun mengalami stres, dia pun kehilangan semangat hidup. Nah, oleh karena itu kita perlu menyadari kalau hari ini kita didera dengan pergumulan hidup yang berat. Saya tidak tahu persoalan hidup saudara apa hari ini. Tapi kalau pergumulan hidup itu datang dan berasa begitu berat, sadari kalau itu sampai menguasai hidup saudara, maka dia akan membuat kita kehilangan spirit, kehilangan semangat, membuat kita lesu, tidak semangat hidup. Terlebih dalam mengikut Tuhan. Sadari betul dampak dari pergumulan hidup. Yang kedua kita belajar adalah dari ayat yang kedua dan keempat. Saya bacakan adalah, ya Tuhan, janganlah menghukum aku di dalam murka-Mu, janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ayat 2 mengajarkan kita bahwa kalau kita memiliki kesalahan, kalau kita memiliki pergumulan hidup, kita menyadari, kita melakukan introspeksi bahwa ada dosa di dalamnya, maka bereskanlah dengan Tuhan. Daud menyadari bahwa ini adalah kesalahan yang dia lakukan, dan Daud datang sama Tuhan, membereskan kepada Tuhan Allahnya. Hari ini ada orang menyadari begitu banyak pergumulan hidup, tapi dia tidak menyadari bahwa persoalan itu muncul dari dirinya atas kesalahannya yang dia lakukan. Oleh karena itu perlu kita melakukan satu tindakan, yaitu introspeksi diri. Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Kalau itu yang kita lakukan dan kita menyadari itu adalah karena kesalahan kita, mari datang sama Tuhan. Dalam bagian lain firman Tuhan mengajarkan kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku segala dosa kita, Dia adalah Tuhan Allah yang adil, maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Kerinduan hati kita sebagaimana Daud, datang sama Tuhan, minta pengampunan. Tuhan bereskan segala kesalahan dan dosa kita. Itu yang membuat kita akhirnya memiliki semangat hidup, dan kita mengetahui bahwa Daud melakukan satu tindakan yang benar, yaitu dia datang dan membereskan kepada Tuhan Allahnya. Lalu bagian lain kalau kita melihat adalah Tuhan mengajarkan dari kisah Daud ini adalah ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita pada bagian ini? Bahwa sadari bahwa Tuhan ada untuk saudara dan saya hari ini. Jadi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mendengar doa Daud. Karena Daud berkeluh kesah, doa Daud itu sampai kepada Tuhan.
Dan Tuhan ada untuk engkau dan saya hari ini. Seberapa berat pergumulan hidup saudara hari ini? Saya punya teman yang ditinggal oleh pasangan hidupnya. Dan dia merasakan bahwa hidupnya sudah tidak ada artinya. Dia merasa buat apa hidup lebih jauh karena kehilangan pasangan hidup. Saya berkata Tuhan punya purpose. Dan memang terkadang kita tidak mengerti. Di masa-masa yang kita anggap adalah momen yang kita mau bersama-sama. Tapi kita perlu menyadari satu hal, saya sampaikan bahwa di dalam kita melakukan perjanjian di hadapan Tuhan dan hamba Tuhan dan jemaat, kita berkata-kata bahwa kita setia dan adil dalam kondisi susah sama-sama, bahkan sampai Tuhan panggil pulang. Bukankah itu janji kita di hadapan Tuhan? Dan ketika Tuhan panggil pasangan kita, kita tidak punya hak karena memang Tuhan yang punya hak untuk melakukan itu. Namun demikian kita perlu menyadari bahwa Tuhan pasti selalu punya rencana untuk engkau dan saya hari ini. Dan jangan pernah lari dari rencana Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ada untuk engkau dan saya, maka kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Seberat apapun pergumulan hidup hari ini. Sekalipun dalam kondisi COVID-19 seperti hari ini, ada begitu banyak pergumulan hidup yang membuat banyak anak-anak Tuhan kehilangan semangat hidup. Nah saudara, kalau kita sudah menyadari bahwa dampak dari pergumulan hidup itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kerohanian kita, hubungan dengan Tuhan itu sangat terpengaruh. Kalau kita sudah menyadari, kita perlu melakukan tindakan kedua yaitu introspeksi. Periksa diri kita. Sebagaimana Daud, dia melakukan introspeksi diri dan dia menyadari kesalahan ada pada dirinya. Dan dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari melakukan hal yang sama, yaitu memohon pengampunan daripada Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa menyadari bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan ada untuk engkau dan saya hari ini. Seberat apapun pergumulan hidup. Dan kalau Tuhan sudah ada untuk engkau dan saya, dan ketika kita sudah menyelesaikan kepada Tuhan, maka Tuhan juga memberikan dampak yang baik buat kita ketika kita datang sama Dia. Apa yang Tuhan berikan dan dampak yang Tuhan berikan, mari kita lihat di bagian yang lain. Ayat sebelumnya itu pasal yang kelima. Mazmur 5 ayatnya yang ke-12-13 saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Luar biasa. Bukankah Tuhan Allah itu juga merancangkan rancangan damai sejahtera? Dan ketika kita datang sama Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk mampu dan dimampukan melalui pergumulan hidup. Tuhan tidak pernah mengambil alih pergumulan hidup saudara dan saya. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi dan kita mampu untuk menghadapi dan melalui semua pergumulan hidup. Tuhan berikan kita hikmat. Yang kedua adalah Tuhan memberikan kita ketenangan. Di dalam kondisi yang sangat sulit, itu kita perlu berpikir dengan jernih. Dari mana itu datang? Tuhan memberikan kita ketenangan untuk kita dimampukan melihat dengan sangat jernih persoalan yang kita hadapi hari ini. Apapun itu. Dan ketika kita menyadari itu, kita bisa tetap tenang di dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah Tuhan memberikan kita keberanian dan kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Daud di tengah kegalauan, di tengah kelesuan hidupnya, dia dimampukan Tuhan dengan berani menghadapi pergumulan dan persoalan yang dia hadapi yang tidak mudah. Oleh karena itu hari ini kalau Tuhan mempertontonkan kepada kita seorang Daud yang mampu bangkit karena dia diberikan satu keberanian. Dan hari ini Roh Kudus dalam diri kita memberikan kita encourage, keberanian untuk kita mampu menghadapi pergumulan hidup. Persoalannya adalah maukah kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Dan kalau kita mau, Tuhan sudah memberikan janji yang indah bahwa tetapi semua orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita. Tuhan berikan sukacita. Luar biasa. Jadi di balik semua kesulitan hidup, di balik pergumulan yang begitu berat, Tuhan akan memberikan sukacita. Selalu pelangi itu pasti muncul ketika setelah hujan. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita melalui semua itu. Dan hikmat, ketenangan, keberanian, kekuatan, dan sukacita Tuhan janjikan buat setiap orang yang percaya termasuk engkau dan saya hari ini di dalam menghadapi pergumulan hidup. Maukah kita hari ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Pegang teguh kebenaran firman Tuhan dan melalui bersama dengan Kristus. Kita tidak akan mungkin mampu melalui semua itu sendiri. Kita tidak akan mampu. Kita pasti memiliki satu batasan tertentu ketika kita menghadapi pergumulan hidup.
Ada begitu banyak hari ini saya mendengar, berdiskusi dengan teman-teman, bukan hanya sepelayanan, tapi teman-teman juga dalam dunia bisnis dan teman-teman sekolah, teman-teman kuliah. Di masa-masa yang sangat sulit ini, pergumulan hidup sangat menumpuk, makin berat dan semakin berat. Kalau kita mendengar dari Ibu Sri Mulyani sudah menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam posisi resesi. Dan itu membuat banyak orang semakin takut akhirnya hidup. Dan banyak orang juga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan berbagai macam cara. Sudah mengalami keputusasaan. Tapi saya mau sampaikan dalam mimbar kesempatan ini, jangan pernah menyerah. Apapun pergumulan hidup kita hari ini, Tuhan ada bersama engkau dan saya. Dia tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Dan ketika kita menghadapi dengan Tuhan Yesus, maka Dia memberikan kita, ingat baik-baik, Dia memberikan kita hikmat, memberikan kita ketenangan, memberikan kita keberanian, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Dan sebagai pemenang, kita diberikan akhirnya adalah sukacita. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Mari lalui pergumulan hidup ini. Yakinlah bahwa Tuhan berserta dengan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Kami menyadari dalam hidup kami ada begitu banyak pergumulan hidup. Namun kami percaya pada kesempatan ini Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Meskipun kami dalam kondisi yang susah, sebagaimana Tuhan Engkau tidak tinggalkan Daud. Kami percaya hari ini Tuhan tetap menyertai kami. Tolong kami Tuhan sebagaimana Daud Tuhan sudah tolong. Kami percaya Tuhan mampu menolong setiap pergumulan anak Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong dan tetap kami percaya dan kami tidak akan pernah lalai di dalam Tuhan. Tolong dan ampuni kami Tuhan ketika kami melakukan kesalahan-kesalahan yang mendukakan hati Tuhan. Kami tahu di dalam setiap kesempatan Tuhan, kedagingan kami seringkali Tuhan membuat Tuhan bersedih. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang mendengarkan broadcast firman Tuhan ini. Berkati setiap orang Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Segala pergumulan mereka Tuhan tolong. Terima kasih untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.